Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali melalui atau secara daring untuk pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan semua sehat dan bahagia. Amin. Semuanya sehat ya? Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar ilmu pengetahuan. Kemudian sekarang saya mau bertanya, apa ilmu pengetahuan itu? Apa ilmu pengetahuan itu? Apakah sama ilmu pengetahuan dengan pengetahuan? Izin Pak, kurang jelas suaranya. Apakah sama pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Beda Pak. Beda, ayo silakan. Mana perbedaannya? Kalau ilmu pengetahuan itu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan. Kalau pengetahuan itu orangnya yang mengetahui. Menurut saya. Silakan. Yo, silakan. Yang berikutnya Adi Ramadona. Mas Adi. Tadi yang dijawab oleh Pak Husini sudah tepat belum? Halo? Kalau di sebelahnya ada suara mengganggu, di mute saja ya. Kalau yang mau bicara. Dapat dengar tadi jawaban Mbak Husni tentang apa itu pengetahuan dan pengetahuan? Ya. Ya. Siapa yang menjawab? Bu Rista. Ya Pak. Ya, tadi jawaban Yusi apakah sudah tepat? Bedanya pengetahuan dengan ilmu pengetahuan? Ya? Tidak nyambung, terputus. Arin Tresnawati. Ya. Suara saya. Ya. Maaf Kak, barusan gabung jadi belum dengar jawabannya. Ya. Atau itu saya tanya juga, apa bedanya pengetahuan dengan ilmu pengetahuan? Pengetahuan dengan ilmu itu apa bedanya? Ya. Ya. Pengetahuan itu apa? Apakah setiap pengetahuan adalah ilmu? Ilmu pengetahuan itu pembentukan dari pengetahuan ya Pak. Silakan apa? Ilmu pengetahuan itu adalah pembentukan dari pengetahuan yang dipelajari. Belum tepat. Siapa yang mau melengkapi? Izin menjawab. Silakan. Izin menjawab, Prof. Silakan. Ya. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Bagus. Ayo, tadi yang kedua siapa sebelum Pak Asep nih? Nah, ini siapa tadi? Pak? Siap, Prof. Misalnya, penasaran namanya pilot. Kalau pengetahuan itu kumpulan teori-teori Pak, yang didapatkan dari hasil pemikiran. Ya. Yang kumpulan teori itu apa? Pengetahuan atau ilmu? Pengetahuan itu adalah kumpulan teori-teori yang diperoleh dari hasil pemikiran, dari hasil observasi dan lain-lain, Dok. Itu pengetahuan. Pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan adalah sekumpulan pengetahuan, Dok. Dalam pengetahuan ada teori. Apa benar?
Apakah dalam pengetahuan ada teori? Tidak. Oh, Teori itu dihasilkan melalui apa? Teori manajemen, ya, teori kepemimpinan, ya, teori motivasi. Itu apakah hasil pengetahuan atau hasil apa? penelitian, Prof. Ya, hasil riset, penelitian. Ya. Dan penelitian itu adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran atau memecahkan satu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Ya. Jadi kalau pengetahuan itu masih bersifat umum. Segala hal yang diketahui, baik melalui penglihatan, pendengaran, dan setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Pengetahuan yang berserakan itu belum menjadi sebuah ilmu. Apalagi dalam pengetahuan itu teori. Teori itu bagian dari ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ilmu pengetahuan itu kemarin ada sebagai proses dan sebagai produk. Apa itu yang masuk? Sebelum saya masuk kepada pembahasan. Ilmu pengetahuan sebagai proses, ya, apa bedanya dengan ilmu pengetahuan sebagai produk? Ya. Coba, apa ilmu pengetahuan sebagai proses dan sebagai produk? Ya, Pak Ibu Rista, ilmu sebagai produk, ilmu sebagai proses. Kenapa, Pak? Ya, ilmu itu bisa dipandang sebagai produk dan proses. Apa bedanya? Sebagai apa? Sebagai Proses. produk dan sebagai proses. Ya, apa bedanya? Ya. Kalau teori-teori, misalnya teori motivasi menurut Abraham Maslow, itu sebagai proses atau sebagai produk? Sebagai proses atau sebagai hasil atau produk? Hasil ya, Pak? Produk. Ya, hasil. Jadi teori-teori yang sudah teruji itu hasil. Nah, kalau ilmu sebagai proses apa? Ilmu sebagai proses Proses itu kayak skripsi, kayak tesis, kayak skripsi gitu kan ya? Baru artinya proses. ada kegiatan penelitian, ya, ada proses, langkah-langkah, prosedur yang ditempuh sesuai dengan prinsip metode ilmiah untuk mengerjakan satu masalah. Ya, contohnya itu penelitian tesis, penelitian skripsi itu dari ilmu sebagai proses. Kalau sudah sampai simpulan hasil, maka itu ilmu sebagai produk. Oke. Ya, silakan ada yang jawab lain, yang lainnya. Bu Ani, silakan Bu Ani. Halo, Bu Ani. Silakan, ada yang jawab? Oke. Ya, baik. Coba sebutkan metode-metode yang digunakan oleh ilmu pengetahuan. Coba sebutkan metode-metode, kan salah satu ciri dari ilmu itu adalah selain ada objek, juga ada metode. Tolong. Apa metode-metode yang digunakan oleh ilmu pengetahuan itu? Ya,
Silakan. Induktif, Prof. Induktif, Ya. deduktif, Metode deduktif. dialektika, kompleks, Ya. sama apa itu? Baik, ya, baik. Itu adalah metode-metode ilmiah, metode-metode ilmu pengetahuan. Itu cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data, misalnya menganalisis data, itu adalah metode. Di dalam filsafat ilmu disebut apa itu? Pilar dari ilmu itu kan ada 3. Baik, coba sebutkan. Pak Asep Dandan, Pak Asep. Pak Asep. Epistemologi gitu, Dok. Ya, itu yang tadi itu disebut apa tuh? Deduktif, induktif, dialektika, Epistemologi. 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 Apa itu? Apa definisinya? Epistemologi. Ya, epistemologi itu apa definisinya? Metode. Epistemologi adalah apa? Epistemologi adalah metode yang digunakan Ya. pengetahuan untuk. Jadi epistemologi itu adalah cara untuk memperoleh tentang sumber-sumber pengetahuan, ya. Cara mendapatkan data, cara menganalisis data. Oke. Nah, sedangkan ontologi apa? Ontologi apa itu? Ontologi apa? Hakikat sebuah ilmu, Prof. Ya? Apa ontologi? Ontologi itu apa? Ontologi apa? merupakan salah satu kajian filsafat Kajian filsafat tentang apa? yang membahas keberadaban suatu Pengetahuan. yang bersifat konkret. Yang membahas tentang apa dari pengetahuan itu, dari ilmu itu? Apa yang dibahas oleh ontologi itu? Kebenarannya, Dok. Hakikat kebenarannya. Apanya? Hakikat ilmu itu sendiri, Prof. Apanya yang dipelajari oleh Ilmu ontologi itu sendiri. Permasalahannya, Prof. Oh, permasalahannya atau objeknya atau hal yang dikajinya. Misalnya saya tanya, apa ontologi manajemen itu? Apa ilmu yang dikaji oleh manajemen? Apa yang dikaji oleh manajemen? Apa ilmu manajemen? Ya? Apa yang dipelajari oleh manajemen? Mengatur, Dok. Hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana merencanakan, ya, melaksanakan, mengorganisasi, tadi mengatur, melaksanakan, mengendalikan, ya, mengevaluasi suatu kegiatan untuk apa? Ujungnya apa manajemen itu? Untuk menghasilkan apa? Bagaimana perencanaan, pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian itu agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Do right thing, do thing right. Efektif dan efisien. Do right thing, do thing right. Efektif dan efisien. Itu adalah ontologinya. Ya. Ilmu yang dipelajari oleh ilmu manajemen. Coba saya mau tanya, misalnya kita juga belajar tentang ekonomi. Apa sih yang dikaji oleh ekonomi itu? Apa? Pak Muhammad Abdul, apa yang dikaji oleh ekonomi? Mempelajari apa? Kalau untuk ekonomi mempelajari jual beli, Prof. Jual beli. Ya. Benar jual beli. Ayo. Ya. Sehingga menghasilkan keuntungan lah. Oke, apalagi ya. Kan mempelajari tentang bagaimana memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Itulah objek, ya, atau ontologi.
objek suatu ilmu itu ada yang disebut dengan objek material dan objek formal. Apa sih itu? Objek material itu apa? Nah, apa objek material, apa objek formal? Ayo. Misalnya nih ya, misalnya nih. Sosiologi, apa yang dipelajari? Dengan ekonomi sama enggak objek materialnya? Dengan psikologi sama tidak? Dengan psikologi sama tidak? Beda dong. Beda. Yang membedakan itu apa? Kalau dilihat dari objek materialnya sama. Orang. Yang dipelajari adalah manusia. Hal yang dipelajari secara khusus dari setiap bidang itu namanya objek formal. Ya, jadi objek formal itu adalah hal yang khusus yang dikaji oleh suatu ilmu pengetahuan. Misalnya, kita bicara sosiologi, apa hal khususnya dari sosiologi itu? Apa dari manusianya kalau belajar sosiologi? Interaksi atau hubungan. Nah, bagus. Ya. Siapa yang jawab tuh? Siti ya? Iya. Interaksi individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Itulah objek formal. Demikian juga psikologi misalnya. Ada psikologi organisasi ya, misalnya. Yang dipelajari apa? Tingkah laku manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi pembeda antara ilmu yang satu dengan yang lain itu terletak pada objek formalnya. Kalau objek materialnya sama, yaitu manusia, tetapi apa hal yang khususnya? Hal yang khusus itulah yang disebut dengan objek formal. Dan sekaligus sebagai pembeda antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Baik. Ya. Nah, jadi biasa lagi ilmunya tuh. Coba berikutnya. Sebutkan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Fatur Rahman. Tadi sudah jawab belum? Ilmiah dok. Ilmiah prof. Ya ilmiah itu apa? Teruji. Teruji. Kebenarannya sudah dilakukan apa namanya penelitian. Ya. Yang teruji itu harus bagaimana? Misalnya nih dalam ilmu manajemen bahwa gaya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Gaya kepemimpinan seorang kepala desa itu akan mempengaruhi terhadap kemajuan desanya. Gaya kepemimpinan seorang camat itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kinerja kecamatan itu. Nah, pernyataan itu sebagai penelitian disebut sebagai ilmu pengetahuan yang menyatakan itu, maka berarti hal-hal yang tadi saya sebutkan itu harus teruji secara apa? Teruji dibuktikan secara apa? Secara empiris. Secara empiris. Apa maksudnya? Prosesnya melalui pengamatan, penelitian, Prof. Secara empiris itu apa maksudnya? Yang diperoleh lewat proses pengamatan, penelitian, dan percobaan. Hal-hal yang itu harus bisa dibuktikan secara nyata, bisa dilihat, bisa diamati, bisa ditunjukkan, begitu ya. Apakah betul bahwa insentif itu dapat meningkatkan motivasi kerja misalnya? Setelah diberikan insentif uang tambahan itu kinerjanya meningkat atau tidak? Betul, meningkat. Nah, tunjukkan, benar enggak? Datangnya tepat waktu, pulangnya tepat waktu, atau misalnya datangnya terlambat, datang belakangan, pulang duluan. Nah, itu berarti tidak berdampak.
Oke. Apalagi selain empiris? Radikal, Prof. Oh, radikal. Radikal itu filsafat. Rasional. Objektif, Rasional. Dok. Objektif. Sistematis, Prof. Apa Sistematis. artinya rasional itu? Cara berlogika, berdasarkan logika atau pikiran. Masuk akal sehat ya. Nah, misalnya tadi, kalau insentif itu dapat meningkatkan motivasi kerja, masuk akal nggak? Masuk Masuk akal? akal, Dok. Masuk akal. Masuk akal ya. Oke. Kalau kompetensi seorang pegawai atau SDM pegawai, baik di organisasi pemerintah maupun perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitas, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Rasional tidak itu? Kalau kualitas kompetensi pegawai suatu perusahaan itu tinggi, maka produktivitasnya akan meningkat atau tinggi. Masuk akal? Masuk akal, Dok. Nah, ya. Itu harus rasional. Lalu apalagi? Pengetahuan itu berlaku di mana-mana. Bukan hanya berlaku di Serang atau di Pandeglang atau di Banten saja, tapi harus berlaku di mana-mana, dimanapun. Ya. Kalau misalnya tadi ada pernyataan hasil penelitian bahwa ya, kepemimpinan organisasi berdampak terhadap kinerja organisasi, itu harus diterima di mana-mana. Bukan hanya berlaku di Indonesia, di daerah tertentu, tapi harus di dunia manapun. Nah, itu namanya apa itu? Namanya apa itu? Universal, Dok. Universal. Harus menyeluruh. Baik. Dan masih banyak yang lain. Sekarang kita masuk ya pada pembahasan sarana berpikir ilmiah. Nulis berpikir itu tidak pakai PF ya, teman-teman pakai P. Sarana berpikir ilmiah. Apa itu sarana ilmiah? Sarana ilmiah adalah alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan suatu kebenaran. Ya. Sarana ilmiah adalah alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan suatu kebenaran. Kita ingat bahwa ya, ilmu pengetahuan itu, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama, fungsinya untuk memecahkan masalah dan untuk memperoleh suatu kebenaran. Ya. Hanya cara mendapatkan kebenaran dan memecahkan masalah itu setiap pengetahuan berbeda. Ya. Pengetahuan agama, pengetahuan filsafat, pengetahuan ilmu itu berbeda. Ya. Oke. Sarana ilmiah merupakan suatu alat yang dengan alat tersebut membuat manusia dapat berbuat sesuatu untuk mendapatkan ilmu baru atau teori yang lain dengan melaksanakan kegiatan ilmiah. Oke. Kemudian berikutnya. Sarana berpikir ilmiah itu paling tidak ada 4. Ada yang mengatakan 3 atau 4. Yaitu pertama bahasa. Yang kedua logika, matematika, statistika. Ya. Karena kita mulai dengan bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah lambang, serangkaian bunyi yang membentuk suatu arti tertentu. Bahasa adalah lambang, serangkaian bunyi yang membentuk suatu arti tertentu. Misalnya, hari ini saya mengikuti kuliah
filsafat ilmu. Itu bahasa kan? Hari ini saya mengikuti kuliah filsafat ilmu. Ada bunyi-bunyi yang untuk suatu arti tertentu. Ya. Benda padat atau besi bisa bila dipanaskan akan memuai. Nah, ya. Itu adalah bahasa. Kalimat atau lambang dari serangkaian bunyi yang membentuk suatu arti. Bahasa juga merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia yang terdiri atas kata-kata atau istilah-istilah dan sintaksis. Atau istilah merupakan simbol dari arti sesuatu. Sedangkan sintaksis merupakan cara menyusun kata-kata menjadi kalimat yang bermakna. Mana contoh daripada istilah? Istilah saya panas terik di pagi hari. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang mana suka. Arbiter itu mana suka, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Definisi bahasa tersebut menekankan tentang bunyi, lambang, sistematika, komunikasi, dan arti. Ciri dari bahasa itu adalah bahasa itu berpola. Bahasa itu berpola. Apa maksudnya bahasa berpola? Ya. Apa maksudnya bahasa itu berpola? Ya. Apa sebenarnya bahasa itu berpola? Ya, apa bahasa berpola? Oke. Berpola itu artinya beraturan, ya. Seperti dalam kalimat saya pergi ke kampus untuk mengikuti kuliah. Supaya berarti, ya. Saya hari ini mengikuti perkuliahan. Saya bekerja di suatu perusahaan. Berpola, beraturan. Bahasa seperangkat simbol yang arbiter. Arbiter adalah mana suka. Ya sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita mengungkapkan perasaan sedih, gembira, maka itu dinyatakan dalam bahasa. Bahasa itu vokal atau bunyi, dan bahasa itu adalah komunikasi. Fungsi bahasa sebagai alat mengomunikasikan suatu gagasan per orang lain. Sebagai media berpikir. Dalam konteks ilmu pengetahuannya, bahasa juga untuk mengomunikasikan apa? Gagasan, baik gagasan pemikiran ataupun hasil-hasil penelitian yang berupa teori atau prinsip atau konsep atau asumsi. Bahasa sebagai cara berpikir ilmiah. Bahasa dicirikan sebagai serangkaian bunyi yang diberi arti tertentu.
Bahasa di dalamnya terdiri atas kata, dan kata yang keluar dari mulut dan diberi arti. Bahasa lisan. Jadi hari ini saya berbicara itu adalah menyampaikan ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahasa secara lisan. Di samping ada bahasa tulisan yang terpampang di dalam PPT ini. Ada juga istilah atau terminologi. Misalnya motivasi, nah itu term dalam psikologi. Dalam ilmu manajemen ada term efektif dan efisien. Motivasi kerja, insentif, itu adalah istilah-istilah yang menunjukkan pengertian tertentu. Lalu ada tanda sesuatu yang menunjukkan pengertian lain. Ya. Ada tanda-tanda atau isyarat tertentu. Ya. Semua itu merupakan sarana kita di dalam berpikir ilmiah. Bahasa dalam kegiatan ilmiah itu memiliki ciri bahwa komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Seperti kita membaca buku, ya, buku ilmu yang berkaitan manajemen, ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, tentang perencanaan strategis, itu kita dapatkan atau pengetahuan-pengetahuan yang saya suka itu dikomunikasikan melalui bahasa tulisan. Bahasa tulisan yang terdapat di dalam buku itulah yang disebut sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Ya. Bahasa ilmu pengetahuan sebagai produk. Buku-buku yang kita beli sesuai dengan bidang ilmunya itu adalah di dalamnya dikomunikasikan melalui bahasa. Sehingga kita bisa mengerti mulai dengan definisi misalnya. Definisi efektif apa? Efektif ialah apa yang direncanakan dapat dilaksanakan. Misalnya, itu adalah bahasa ilmu pengetahuan yang memberikan informasi kepada kita tentang arti daripada ya. Dan bahasa itu sebagai sarana atau media untuk mekomunikasikan berupa pengetahuan. Bahasa ilmiah atau bahasa pengetahuan itu berlaku umum dalam pengetahuan. Kalau sudah secara para mahasiswa membeli buku misalnya tentang teori kepemimpinan, ada kepemimpinan tradisional itu ada otoriter, ada demokratis, ya, ada laissez-faire, acu tak acu. Itu di mana-mana sama. Yang disebut pemimpin otoriter itu adalah pemimpin yang bagaimana katanya? Yang bagaimana, Pak Abdul? Hari ini tanggal 1. Udah. Apakah kalau Pak Abdul misalnya membaca buku 2 berbahasa asing dan berbahasa Indonesia, menemukan bahwa definisi kepemimpinan otoriter itu berbeda atau sama? Pemimpin yang dominan, yang berkuasa, yang menentukan tanpa melibatkan bawahan, atau berbeda?
atau pemimpin otoriter itu adalah pemimpin yang dapat melibatkan bawahan atau anggota dalam mengambil suatu keputusan, apa begitu? Kalau otoriter ya mengambil keputusan sendiri, Pak. Nah, iya, oke. Yang mempertimbangkan pendapat dari bawahan. Gimana dia saja gitu. Ya, oke. Nah, itu mungkin Pak Edi juga baik mendengar turun bahasa ya dari buku. Apakah ada pendapat yang berbeda? Bahwa misalnya pemimpin otoriter adalah pemimpin yang mengajak dan melibatkan semua bawahan anggota dalam keputusan. Apa ada pendapat begitu? Tidak, Prof. Nah, tidak. Artinya di Indonesia, di belahan dunia sana, ketika bicara tentang pemimpin otoriter ya sama. Demikian juga misalnya muncul teori baru namanya kepemimpinan melayani. Ada kepemimpinan inklusif, ada kepemimpinan otentik, ada kepemimpinan transformasional, transaksional. Kepemimpinan transaksional, apakah beda definisinya? Walaupun orang akan memberikan definisi berbeda, tapi substansinya akan sama. Ya. Nah, itu respon dengan ya ilmu pengetahuan itu harus berlaku umum, ya, di mana-mana. Bahasa dalam komunikasi ilmiah memiliki paling tidak 4 yang harus dipatuhi. Bahasa dipakai harus bebas dari unsur emosi, nah itu. Bebas dari unsur emosi, atau bahasa dalam komunikasi ilmiah harus meminimalkan unsur emosi. Yang kedua, komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif. Hal ini maksudnya adalah mengajak berpikir pembacanya, apa yang dibaca dengan apa yang ditangkap, apa yang disampaikan melalui yang dibaca dengan apa yang ditangkap harus sama. Kalau tafsir namanya ambigu. Nah, maka komunikasi ilmiah tidak reproduktif atau tidak bermakna. Istilah. Ada batasan istilah atau definisi operasional dalam rangka mendudukan definisi atau pengertian suatu istilah yang diperlukan dalam suatu struktur atau ilmiah. Misalnya nanti Bapak sekalian, ya, dalam melakukan penelitian tesis misalnya, ya, pasti kan membuat tesis ya, nanti pada semester 5, ya, semester 5 atau semester 4. Nah, karena tesis itu adalah penelitian ilmiah, maka mau tidak mau kita harus didukung oleh teori-teori ilmiah, teori pengetahuan. Contoh sederhana lah, misalnya kita ingin melakukan penelitian kepemimpinan sekolah menengah atas, mana itu CMBBS misalnya ya. Kepemimpinan Kepala SMA CMBBS Provinsi Banten. Nah, maka sudah barang pasti kita di dalam kajian teorinya akan membahas tentang hakikat kepemimpinan sebagai grand teori. Hakikat kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Nah, maka di dalamnya kita harus mendefinisikan. Baik secara konseptual, nah, kalau konseptual itu kita mengambil dari teori, dari pendapat para ahli tentang hakikat kepemimpinan. Dengan berbagai aspeknya, termasuk ciri-ciri kepemimpinan, faktor-faktor yang berkepemimpinan. Nah, pasti situ kita akan menjumpai tadi peristilahan-peristilahan yang harus didefinisikan. Definisi operasional tentang suatu variabel atau istilah, ya. Istilah yang diperlukan dalam suatu karya ilmiah. Dengan ada definisi ini maka diharapkan
dari awal kita membaca suatu produk ilmiah, orang lain akan terposisikan seperti apa yang menjadi harapan kita yang memposisikan, supaya orang lain membacanya dapat mudah dimengerti. Karena itu saya berharap para mahasiswa ya tidak menganggap enteng belajar bahasa itu. Saya seringkali ya menjumpai di dalam pembimbingan tugas akhir, mulai skripsi, tesis maupun disertasi, karena kami sudah punya mahasiswa S3, masih menemui penggunaan ya, bahasa, menulis bahasanya yang ya semraut lah. Contoh sederhana. Acap kali saya menemukan ketika mahasiswa menulis tugas akhir itu, kata sedangkan digunakan di awal kalimat. Kata sehingga digunakan di awal kalimat. Saya mau bertanya, Bu Siti, boleh tidak kita menggunakan kata sedangkan di awal kalimat? Tidak, Prof. Kenapa tidak boleh? Kata sedangkan dan sehingga itu merupakan kata penghubung. Kata penghubung. Tapi fakta di lapangan menunjukkan seperti itu. Jadi bagi semuanya haram itu menulis kata sedangkan atau kata sehingga di awal kalimat. Kan contohnya, saya pergi ke pasar sedangkan ibu pergi ke kantor. Kan begitu. Artinya dalam satu kalimat ya. Demikian juga kata sehingga. Tadi malam saya tidur sampai dengan pukul 2 sehingga saya bangun kesiangan. Ya, kan satu kalimat ya. Sehingga itu sebagai keterangan akibat. Nah itu yang saya mohonkan para mahasiswa dari sekarang diperhatikan hal seperti itu. Oke, ya. Dalam bahasa dalam akademia kita jumpai tadi istilah. Ada istilah yang dipakai harus sama sehingga ditemui dalam karya ilmiah ada keyword, ada kata kunci atau ada glosari dan lain-lain. Ini semua dalam rangka definisi yang dipakai dalam penggunaan kata atau kalimat pada dalam struktur karya ilmiah. Pada karya ilmiah disebut dengan suatu pernyataan atau menyatakan sesuatu. Ya. Misalnya, dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor penting untuk terwujudnya suatu tujuan organisasi. Nah, itu adalah pernyataan. Ya. Dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu pimpinan yang kuat, atau pimpinan yang strong leadership. Misalnya, itu adalah pernyataan. Bahasa dalam komunikasinya sering tidak disadari bahwa pernyataan-pernyataan itu berdasarkan fakta dan data dan bukan berdasarkan angan-angan atau bukan mimpi seseorang. Bahasa dalam kegiatan ini disebut dengan terminus equivokus. Satu kata banyak arti. Contoh, kata terang. Terang itu bisa bermakna jelas. Bisa juga bermakna tidak hujan. Atau juga bisa bermakna tidak kabur. Atau lebih ekstrim lagi, merek sabun bersih dan lain-lain. Nah, terang. Merek. Atau kata cinta. Cinta bisa macam-macam ya. Cinta Rasul, cinta ayah bunda, cinta ilmu, jatuh cinta, lain-lain. Terminus univokus, satu kata mengandung satu arti, namun mencakup banyak individu tanpa mengurangi fungsi lain. Contoh, kursi dalam ruangan
ada warna biru, ada warna merah, ada juga kursi yang punya sandaran, dan ada yang tidak punya sandaran. Semuanya sama adalah kursi. Sehingga kata kursi mengandung banyak individu yang bisa tercakup. Kalau kursi yang dimaksud di dewan itu apa? Kursi maksud dengan yang dimaksud di pemerintahan itu apa? Apa sama artinya dengan tempat duduk? Kalau kursi di dewan itu apa artinya? Sisi Partai A hasil pemilu 2014 memperoleh 5 kursi. Kursi di situ apa maksudnya? Isi. Hah? Sisi Pak, kursi legislatif partai yang masuk. Nah, artinya di sini menentukan kursi itu adalah anggota yang terpilih memenuhi syarat suara, ya, memenuhi kuota suara yang ditentukan, sehingga ada kursi yang diduduki di kedudukan, ya. Juga kursi gubernur, kursi presiden, itu menentukan pada jabatan, ya, kedudukan. Oke. Nah, terminus analogi, kata yang mengandung pengertian sama tapi beda. Contoh melihat. Tono melihat, politikus melihat, kucing melihat, bayi melihat, bapak melihat. Semua kata melihat beda-beda maknanya. Misalnya, ada peristiwa demo. Kemarin misalnya demo terkait dengan apa tuh? BBM naik, harga BBM naik. Nah, Tono melihat itu, ya, ada seorang mahasiswa yang melakukan demo. Bagi Tono melihat bahwa itu pasti mahasiswa yang berdemo. Kalau politikus melihat peristiwa demo itu adalah ada pihak tertentu yang menggerakkan demo, dan harus cari tahu siapa yang menggerakkan demo itu. Nah, itu kalau politikus melihat peristiwa yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Itu juga dengan bayi melihat terang, tetapi beda dengan apa yang dilihat oleh Bapak. Peran bahasa dan peran yang tidak kecil membuat manusia berpikir secara abstrak, berpikir berlanjut, dapat membuat teratur dan sistematis, dapat mengakomodasikan yang kita pikirkan kepada orang lain. Ciri bahasa dasar ilmiah itu, kata bahasa ilmiah itu bukan merupakan kalimat aktif, tetapi lebih kepada kalimat pasif. Karena untuk membedakan diri dari emosi, contoh jika kita menulis kata aduh, ini akan berbeda dengan kalau kita mengatakan aduh. Kata aduh dengan aduh itu punya makna yang berbeda. Nah, tesis. Seringkali saya menjumpai mahasiswa menulis dengan kalimat aktif. Misalnya, bab 3 kajian teori misalnya, ya, kajian pustaka. Pada bab 3 ini penulis akan mengemukakan pengertian atau hakikat kepemimpinan, ciri kepemimpinan, faktor yang punya kepemimpinan. Itu kalimat apa tadi? Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai teori berkaitan dengan kepemimpinan. Kalimat apa itu? Pasif atau aktif? Pak Asep, kalimat apa itu? Pasif atau aktif? Pasif. Aktif, Dok. Kenapa aktif?
mengemukakan Nah, melakukan pekerjaan. ya pekerjaan diawali dengan ada siapa di situ? Di situ Ada subjeknya. ada subjek, kan? Subjek, predikat, objek, kan? Subjeknya peneliti atau penulis. Ya, predikatnya mengemukakan, itu kalimat aktif. Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai teori tentang kepemimpinan. Nah, misalnya ya. Sekarang ubah dengan bahasa kalimat pasif. Siapa Bu Arin ya tadi? Bu Arin atau siapa? Ya, iya Prof. Hilangkan kata subjeknya. Ubah Tadi dengan kalimat pasif. Ya, silakan. Gagasan dikemukakan oleh peneliti. Pada bab 3 ini akan dikemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan kepemimpinan. Beda ya. Tidak ada kata peneliti atau penulisnya. Karena memang penelitian itu objektif, hindari kata-kata subjektif tadi. Peneliti, penulis. Diubah dengan kalimat pasif, ya. Ya, Pak. Dari semula pada bab ini penulis mengemukakan beberapa teori, berubah menjadi pada bagian ini penulis akan dikemukakan beberapa teori tentang kepemimpinan. Beda ya, tidak ada kata penulisnya. Itulah namanya kalimat pasif. Bahasa yang dipakai dalam unsur penelitian ilmiah atau menulis karya ilmiah tidak menunjukkan emosi yang pembacanya, maksudnya dalam pengertian tidak memberikan makna lain kepada apa yang dibaca. Mana sih contoh kalimat yang mengungkapkan emosi? Kalimat-kalimat yang menggugah emosi terus. Kalau bahasa karangan bebas mungkin boleh. Tapi kalau bahasa ilmiah, hindari sesuatu yang menggugah emosi. Oleh sebab itu, kalimat pasif lebih tonjolkan. Karena untuk menghindari unsur emosi. Tidak bisa membuat emosi yang meledak-ledak kecuali memang itu produk bahasa yang harus bermuatan emosi positif produk karya ilmiah. Bahasa membantu ilmuwan berpikir ilmiah, berpikir induktif dan deduktif. Dengan kata lain, bahasa menjadi alat baginya untuk menarik simpulan-simpulan induktif maupun deduktif. Bahasa memungkinkan ilmuwan melaksanakan silogisme dan menarik simpulan atau pengetahuan. Nah, coba saya mohon contoh. Ada sebuah simpulan yang induktif yang dibunyikan dalam bahasa atau kalimat. Silakan. Ibu siapa ini? Pak Asep. Ya. Siapa Pak Asep? Pak, ini kan banyak. Pak Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani Musjatuh. Coba buat contoh dengan bahasa atau kalimat kita menarik sebuah simpulan yang sifatnya induktif. Dari khusus ke umum, dari data ke umum, dari fakta ke kesimpulan. Ya. Tidak kedengaran, Bu Ani. Tidak ada suaranya. Ya. Tidak ada suaranya. Bu Yayen atau Pak Yayen? Solehuddin.
Pak Yayan, Ya Pak, silakan. punten Pak, izin. Ya, coba membuat kalimat yang menunjukkan pernyataan induktif. Bagi warga negara yang melakukan kesalahan, maka akan dikenakan sanksi. Ya. Itu simpulannya. Bagi warga negara yang melakukan kesalahan, maka diberikan hukuman atau sanksi. Ya. Bagi pegawai yang tidak disiplin, meninggalkan tugas selama 10 hari tanpa pengetahuan, akan dipecat, diberhentikan. Nah, itu kan kesimpulan. Sekarang kalau itu deduktif, semua pegawai aparatur sipil negara yang tidak masuk kerja selama 10 hari akan diberhentikan. Itu kesimpulan umum. Itu deduktif. Nah, sekarang coba diurai. Itu baru pernyataan umum itu. Itu namanya deduktif. Oke. Jadi setiap pegawai wajib mentaati peraturan. Kalau tadi pernyataan umumnya bahwa setiap pegawai yang tidak masuk kerja 10 hari diberhentikan. Ahmad pegawai bolos kerja 10 hari, maka Ahmad dijatuhi hukuman diberhentikan. Itu. Itu dari umum ke khusus. Ahmad itu kan kasus. Muncul lagi nama Fatoni tidak masuk tugas 20 hari tanpa pengetahuan, maka Fatoni dijatuhkan hukuman diberhentikan. Ini kan setiap orang, karena tadi kan Fatoni kan sebagai aparatur pegawai dan dia melaksanakan tidak masuk kerja di atas 10 hari sebagai bentuk pelanggaran, maka dia dikenai hukuman. Nah, ya, itu contoh pernyataan yang deduktif. Tapi kalau induktif saja, ya. Ahmad pegawai sebuah perusahaan telah melanggar disiplin lalu diberhentikan. Fatoni pegawai perusahaan itu tidak masuk kerja di atas 10 hari diberi sanksi. Aminah yang pegawai di situ tidak masuk kerja tanpa pengetahuan selama 20 hari diberhentikan. Itu kasus-kasus fakta yang kesimpulan semua pegawai di perusahaan itu yang melanggar disiplin diberhentikan dari tugasnya. Nah, ya. Oke. Kita lanjut. Izin Prof, berarti ya, silakan. Berarti kalau untuk deduktif dan induktif itu lebih simpelnya biar mudah diingat. Berarti subjek, predikat, objeknya itu kebalik ya. Predikat kalau deduktif kan tadi subjeknya itu ibaratnya yang pokoknya itu ada di depan penekanannya, sedangkan induktif kan ada di belakang. Mungkin bisa dibalik SPO atau OPS gitu, maksudnya objek, predikat, subjek gitu ya. Tapi kan susunannya sama ya dok. Tapi sebenarnya kan semua pegawai di perusahaan A yang melanggar tata tertib, ya, disiplin diberhentikan. Ahmad adalah pegawai di perusahaan A dan tidak masuk kerja, maka diberhentikan. Ya. Demikian juga misalnya Aminah atau Fatwa
bekerja di perusahaan A dan dia tidak masuk kerja tanpa alasan diberhentikan. Jadi pernyataannya sih sama ya, ada subjek, predikat dan objek itu. Oke. Nah, baik. Berikutnya, bahasa membantu ilmuwan untuk berpikir ilmiah, yaitu berpikir tadi induktif dengan kata lain. Bahasa itu menjadi alat bagi seorang ilmuwan, termasuk kita mahasiswa yang nanti akan membuat tugas akhir itu, ya, merupakan alat untuk menarik kesimpulan induktif maupun deduktif. Bahasa memungkinkan ilmuwan melaksanakan silogisme dan menarik kesimpulan atau pengetahuan ilmiah. Saudara sekalian, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah memang menjadi alat komunikasi yang bisa memberi pengertian. Tetapi bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah juga punya kelemahan. Kelemahan pertama, bahasa itu sifatnya majemuk atau planistik. Satu kata banyak arti. Dalam perkara ini harus berhati-hati karena sering terjebak dengan kebanyakan kata yang mungkin multi-arti. Ya. Seperti yang saya sebutkan buka itu kelemahannya, maka harus tegas. Bahasa sering berputar-putar. Contoh, ya, berputar-putar itu bolak-balik gitu. Contoh, data adalah bahan yang diolah menjadi informasi. Informasi adalah keterangan yang didapat dari data. Nah, data sudah disebut di depan, kemudian dimunculkan lagi di belakang. Itu namanya berputar-putar. Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Dan organisasi dibentuk kerjasama yang merupakan wadah dari kegiatan pengelolaan. Kan bolak-balik gitu. Ya, itu kan bahasa pengetahuan itu. Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, dan organisasi merupakan bentuk kerjasama dari berbagai orang, sumber yang merupakan wadah dari kegiatan pengelolaan. Itu pernyataan itu kalimat apa itu? Apa di dalam ilmu apa itu? Kita jumpai. Pernyataan itu dalam ilmu apa itu? Ya, dalam ilmu tentang organisasi. Ya. Oke. Itu yang kedua, kelemahan ya. Sekarang matematika. Matematika itu sebagai sarana berpikir ilmiah. Matematika adalah bahasa yang eksak, cermat, dan bebas dari emosi. Kalau tadi bahasa yang merupakan pernyataan dari sejumlah kata menjadi kalimat, itu tidak terdiri dari emosi. Tapi kalau matematika, itu sifatnya bahasa yang eksak, cermat, dan bebas dari emosi. Lambang matematika bersifat artifisial. Maksudnya, baru punya arti setelah sebuah makna diberikan. Contoh membuat tanda panah. Itu bisa lebih besar setelah kita memberi makna 5 lebih besar dari 2. Atau sebaliknya, ya. Panah seperti apa tuh? Ya. Panah yang begitu tuh. Kan ya, ada yang panah ya yang berarti garis besar atau lebih besar lebih kecil ya, itu kita jumpai dalam matematika. Ada simbol tertentu yang sifatnya eksak untuk menyatakan lebih besar, kalau panahnya berbalik lebih kecil kan gitu ya. Matematika melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa verbalnya hanya mampu menyatakan yang kuantitatif. Contoh,
rumah ini lebih besar dari rumah besar. Lebih besar. Pakai tanda panah tadi apa itu? Mana ya? Lihat tanah. Tanda-tanda. Simbol statistik ya. Atau misalnya rumah ini lebih kecil. Ini bahasa verbal karena tidak tahu besarnya seperti apa dan kecilnya seperti apa. Beda dengan bahasa matematika. Rumah ini 2 kali besar dari rumah itu. Jadi lebih pasti dan sifatnya kuantitatif. Lebih besarnya karena ukurannya berapa? Misalnya rumah ukuran 25 atau 10 kali 5. Kalau rumah PTN berapa? 5 kali 6 misalnya. Tipe 30. Berarti rumah yang pertama lebih besar daripada rumah di PTN. Sifat kuantitatif dari matematika inilah yang meningkatkan daya prediktif dan kontrol ilmu. Contoh, orang yang kepentingan ini lebih besar dari itu lebih kecil, itulah kontrol ilmu dan sekaligus daya prediktif dari yang disebut dengan dari matematika. Ya, itu matematika. Coba dari para mahasiswa, ya, buat contoh simbol-simbol matematika ya, yang sudah dipelajari baik di SMA ataupun di S1 misalnya. Berikan contoh matematika tentang besaran, silakan. Contoh matematika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Tadi baru saya contohkan tanda panah ya, di atas dan di bawah ada yang disebut dengan lebih besar, ada yang disebut dengan lebih kecil, gitu ya. Misalnya dalam penjumlahan, pembagian, ya, itu kan ada tanda-tanda tertentu. Kalau dalam bahasa 5 dibagi 2. Tapi kalau bahasa matematika gimana? 5 terus garis datar 2 kan? Itu kalau dalam komunikasi bahasa kalimatnya itu. Jadi kalau matematika adalah menggunakan bahasa yang singkat. Tadi kalimat lebih besar itu ada 2 suka tetapi dengan simbol matematika cukup dengan panah ke depan. Demikian juga lebih kecil itu jika berbalik. Itu ya. Itu simbol matematika. Demikian juga misalnya rata. Saya mau tanya, simbolnya apa rata-rata itu? Bu, rata itu apa simbolnya? Pak Bu Ani, Pak Ani, Bu Ani. Kalau menggunakan simbol matematika rata-rata itu bagaimana? Nggak ada suaranya, Bu. Ya, apa? Tidak ada suaranya. Warin. Misalnya ya, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 bagi 3. Rata 5 kan? Nah, simbol rata itu apa? Apa disebut dengan kata rata-rata? Apa simbolnya?
Mbak Usi? M tidur, Pak. Hah? X bat ya. X pakai alis kan gitu ya? Ya. X. Ini X gitu ya. Ada alisnya di atas itu kan? Mana coba? Nah, kalau tadi ini lebih besar tuh ya. Atau ini lebih kecil. Rata itu X ini ada alisnya, terusnya X bar itu nggak bakal rata. Ini lebih besar, kalau ini lebih kecil, ya. Nah, itulah bahasa matematika. Dan pasti kalau tanda ini artinya yang dimaksud lebih sesuatu, misalnya jumlah orang atau hasil yang dicapai di atas rata-rata. Oke. Lalu logika. Logika, istilah logika itu berasal kata logos. Dalam bahasa Yunani yang berarti kata atau pikiran yang benar. Logis, logos. Ada juga logika itu ilmu pengetahuan. Dan logika itu sebagai ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir dengan tepat, dengan lurus, untuk menalar. Berpikir dengan tepat, dengan lurus. Logika. Ya. Ditinjau dari segi logat saja, maka ilmu logika berarti ilmu berkata benar atau ilmu berpikir benar. Dalam bahasa Arab, logika itu namanya mantik. Ya. Mungkin ada teman-teman yang lulusan pesantren, ketika belajar mantik itu adalah sedang belajar logika atau belajar ilmu bertutur yang benar. Logika. Ya. Termasuk tadi ada logika induktif, ada logika deduktif. Yang tadi di depan dicontohkan logika deduktif itu apa, logika induktif itu apa. Tadi misalnya tembaga jika dipanaskan memuai. Besi jika dipanaskan memuai. Maka apa? Itu data. Disimpulkan apa? Semua benda padat bisa dipanaskan jika dipanaskan memuai. Burung adalah makhluk bernafas dan pasti mati. Hewan seperti kambing bernafas dan pasti mati. Ikan juga bernafas pasti mati. Manusia bernafas pasti mati. Maka semua makhluk yang bernafas pasti mati. Itu logika induktif. Berawal dari data, fakta, lalu ditarik sebuah kesimpulan. Atau sebaliknya, semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia adalah makhluk yang bernyawa, maka manusia mati. Kuda atau kerbau, hewan yang bernyawa, maka dia pasti mati. Kucing bernyawa, pasti dia mati. Itu namanya deduktif. Dari simpulan umum, kemudian diturunkan kepada bagian-bagian yang khusus. Dalam kamus filsafat, logika itu disebut dengan logikus. Apa yang termasuk ucapan yang dapat mengerti atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dan dapat mengerti namanya masuk akal. Logis, gitu ya. Dalam arti luas, logika itu merupakan sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan
secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Dari logika sendiri dengan penalaran. Apa definisi penalaran itu? Penalaran adalah kemampuan untuk mengambil suatu simpulan. Oke. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat yang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan tersebut dapat mengambil simpulan yang benar. Dengan mengerti cara atau aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi logika dibutuhkan sebagai sarana berpikir ilmiah itu untuk menghindari kita dari kesalahan dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Louis Katsoff yang menulis buku tentang pohon filsafat, bukunya itu ada yang sudah bahasa Indonesia, pohon filsafat. Logika itu membicarakan teknik untuk memperoleh simpulan dari seperangkat bahan tertentu, dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang menarik kesimpulan. Logika. Ya. Contoh, saudara sekalian. Saya mau tanya, nanti kan mahasiswa akan melakukan penelitian untuk penulisan tesis. Coba nih saya mau tanya, walaupun ini semester awal, tapi kan sudah ada gambaran mau menulis tesis apa? Pak Muhammad Abduh. Abduh? Apa Abduh nih? Siapa? Ada Pak. Saya mau tanya Pak Abduh. Kira-kira nanti atau waktu S1 menulis apa judul skripsinya? Karena kalau kita sih di pendidikan Pak ya, maksudnya kita kan ngajar di sekolah. Paling kita seputar sekolah aja, misalkan pengaruh misalkan presensi online terhadap peningkatan kinerja guru di SMK 13. Oh. Pengaruh presensi online ya terhadap peningkatan kehadiran guru di SMKN 13 Pandeglang. Oke. Saya mau tanya, presensi itu ada tidak dasar teorinya? Dasar teorinya Pak? Ada Pak. Ada tidak teori tentang presensi? Kehadiran mungkin Pak ya? Nah, kehadiran. Oke, ada teori kehadiran. Ada nggak? Belum ini Pak. Ya, jadi dalam penelitian ilmiah itu jangan menggunakan variabel fakta, tapi variabel konsep. Contoh misalnya motivasi kerja, nah itu ada teorinya motivasi. Berarti harus ada Pak ya? Misalnya ya. Komitmen terhadap tugas, itu ada teori komitmen. Banyak para ahli yang membahas tentang komitmen. Ya, oke lah. Kalau misalnya ada teori tentang kehadiran, silakan. Lalu kan kehadiran itu bisa dengan cara manual atau dengan fingerprint kan ya, atau online kan. Seperti sekarang, ya, saya juga di Untirta nih barusan tadi datang jam berapa, harus pijit di masing-masing HP. Ya. Tapi harus pijitnya di seputar yang terjangkau. Kalau pijitnya karena rumahnya di Cirebon nggak bisa itu. Iya Pak, sama Pak kayak ASN. Sama kan? harus di sekitar kantor kan? Ya di lokasi Pak. Di lokasi kan itu. Dipoto dengan lokasi, gitu. Selfie dengan lokasi. Ada fotonya, kalau di kan ada fotonya. Ya, oke. Nah misalnya itu, sebutlah misalnya ada ya Pak Sep, Pak. Apa Pak?
Pak Abdul, Pak. Pak Abdul, Ya. itulah ada teori tentang kehadiran ya, atau absensi, kehadiran tidak ada, kalau absensi ketidakhadiran. Nah, saya mau tanya, untuk sampai simpulan bahwa absensi online berpengaruh terhadap apa tadi Pak? Pengaruhnya terhadap apa? Peningkatan, Pak. Peningkatan kehadiran dan kinerja, Pak. Ya, pengaruh absensi online terhadap kehadiran dan kinerja. Katanya saya. Ini lebih kepada sebuah aktivitas menggunakan logika induktif. Kenapa? Karena kita akan mengumpulkan data. Data apa yang dikumpulkan, Pak Abdul? Data apa yang dikumpulkan? Absensi, Pak. Kehadiran dulu yang sebelumnya. Kehadiran. Yang kedua, data apa? Data peningkatan, ini maksudnya kinerja. Kinerjanya, ada peningkatan tidak. Apa lagi? Nah, kemudian kita tanya lagi. Instrumennya apa? Alat pengudatanya apa tentang kehadiran dan kinerja itu? Aplikasi apa itu? Datanya dari mana itu? Si A misalnya datang selalu tepat waktu, lalu kinerjanya itu tinggi. Ya. Sementara siswa yang atau pegawai yang sering datang terlambat, tapi bagus. Misalnya datang terlambat, bagaimana kinerjanya? Nah, melalui apa itu kita tahu? Melalui penelitian, Pak. Setiap orang pegawai. Ya. Data pegawai itu dari mana kita dapatkan? Ada, Pak, di bagian kepegawaian, Pak. Di kepegawaian. Ya. Oke, ya, ada di kepegawaian. Ah, berarti kita bukan data pegawai berapa orang, ya. Misalnya Ahmad, ya. Tadi dalam 1 bulan misalnya yang jam berapa sekian kali terus gitu ya. Oke. Lalu itu kan dihubungkan dengan kinerjanya. Iya. Seseorang yang datang sempat waktu dan pulang tepat waktu, bagaimana kinerjanya? Nah, untuk mengukur kinerja pakai apa? Kalau untuk mengukur kinerja mungkin ya langsung wawancara dengan siswa, Pak. Wawancara di lapangan dengan siswa. Misalkan. Nah, saya mau tanya, penelitian ini penelitian kualitatif, kuantitatif. Penelitian ini kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Pak. Nah, kualitatif. Ya. Ya, kalau kualitatif itu kan data itu dikumpulkan oleh siapa? Oleh siapa? Data dikumpulkan oleh siapa? Kumpulkan oleh siapa? Oleh peneliti, ya. Ya kan? Oleh peneliti. Oleh peneliti. Nah, baik. Katakanlah Pak Abdul, ya, melakukan pengamatan pada pegawai setiap hari. Pak Abdul nongkrong, ya, di tempat fingerprint. Ya. Itu hasil pengamatan. Lalu mengadakan wawancara kepada yang tadi sering datang terlambat dan sering tepat waktu. Ya. Wawancara itu kepada siapa? Wawancaranya kepada siapa? Pada yang bersangkutan, Pak. Yang bersangkutan. Ya. Baik itu kehadiran maupun kinerja, ya. Iya, Pak, dua-duanya langsung. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak Abdul bisa menyimpulkan bahwa tingkat kehadiran itu berpengaruh terhadap kinerja, terhadap peningkatan kinerja?
Soalnya Pak, kalau kehadiran itu kan otomatis Pak ya, misalkan sebetulnya kalau dia hadir full misalkan, otomatis kinerja ya di sekolah itu meningkat gitu Pak, ada terus gitu hadir. Kita tahu ada peningkatan kinerja di mana? Dari hasil maksudnya kita lihat di kelas-kelas misalnya Pak, guru itu masuk tidak di kelas gitu. Kalau hanya hadir saja tapi tidak masuk, sama aja. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa misalnya atas nama guru A datang waktu, kemudian langsung masuk kelas, lalu kelas juga telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Ya. Tersebut itu baik. Ya. Nah, berapa banyak yang akan kita lakukan sebagai sumber datanya, yang kita gali datanya itu, yang kita amati maupun wawancara, berapa orang? Ya minimal mungkin 50% Pak ya dari jumlah total. Sebutlah 50%. Nah, di kalau situ kita kan di sini baru ada 20 Pak, guru itu kebetulan cuma 20, paling ya 10-nya mungkin. Ya, 10 orang melakukan pengamatan wawancara. Nah, simpulan yang didapat setelah wawancara dan observasi itu proses logika apa? Deduktif atau induktif? Deduktif. Kenapa deduktif? Karena hanya sebagian mungkin Pak, tidak semuanya. Kalau kita berangkatnya di data dan fakta itu induktif. Kan fakta tadi melihat kepada 10 orang. Fakta 1, fakta 2, sampai 10. Juga dilihat tentang kinerjanya. Ya. Nah, itu adalah proses induktif. Jadi penelitian itu umumnya adalah induktif. Karena berangkat dari data. Contoh lain misalnya kalau itu dilakukan dengan penelitian kuantitatif, maka mereka diberikan angket kan, ya, mengisi tentang kedisiplinan waktu maupun tentang kinerja. Tapi survei mungkin Pak ya, survei ya. Betul. Ya, kemudian data dikumpulkan, terus dianalisis kan, dengan menggunakan visual analisis apa? Statistik. Nah, itu nanti dalam penelitian kuantitatif itu kita ya, selain kalau logika itu adalah prosesnya untuk melakukan simpulan, sedangkan statistika apa ya? Ada logika, ada statistika. Logika itu adalah pengetahuan tentang cara mengambil sebuah kesimpulan. Sedangkan statistika apa? Ilmu tentang apa? Perhitungan, Pak. Ilmu dalam menentukan, mengoleksi, mengorganisasi, menginterpretasi data, kan? Nah, itu statistika. Jadi kalau tadi akan melakukan penelitian apakah ada hubungan atau pengaruh tingkat kehadiran absensi itu dengan kinerja, jaring data itu sebutlah dengan angket, ya. Angket itu sebagai alat data dalam suatu penelitian relasional ataupun penelitian apa? Penelitian mana? Baik penelitian korelasional ataupun penelitian ex post facto, ya. Jadi statistika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, mengorganisasi, menginterpretasi atau menganalisis dan menyimpulkan data. Sekarang, apa bedanya matematika, logika dengan statistika? Ya. Nah, ada matematika, ada logika dan statistika. Apa bedanya?
Ya. Gimana perbedaan matematika, logika, dan statistika? Silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan Pak itu. Tadi bukan ada logika, matematika, dan statistika, apa bedanya? Silakan, itu tugas saya. Matematika tadi apa definisinya? Matematika itu apa? Apa tadi definisi matematika? Ya dok, matematika bahasa yang pasti, yang eksak. Dan dengan simbol kan? Dengan simbol-simbol. Logika? Logika berdasarkan kebenaran. Pengetahuan yang dan menalar, menyimpulkan, ya, berpikir benar. Pengetahuan tentang menalar atau membuat simpulan yang benar. Kalau statistika, mempelajari apa statistika? Prof, izin menjawab. Silakan. Untuk yang statistika mungkin merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kita dapat merencanakan, mengumpulkan, dan mempresentasikan data. Oke. Ya. Bedanya dengan matematika apa? Kalau matematika itu deduktif atau induktif? Deduktif. Deduktif. Abstrak kan matematika itu. Misalnya 2 kali 2 sama dengan 4. Konsep 2. Meskipun bisa diwujudkan nyata. Misalnya 2 buah ditambah 2 buah. Ya. Tapi konsep tentang bilangan itu deduktif, abstrak. Sedangkan statistika induktif atau deduktif? Induktif. Induktif. Kenapa induktif? Karena kesimpulannya setelah dilakukan. Karena kesimpulan itu ditarik dari mana? Ya. Berdasarkan apa? Di akhir. Hah? Berdasarkan apa? Kesimpulannya berdasarkan induktif. Metode induktif. Iya, dari mana? Berarti induktif berawal dari mana induktif itu? Startnya dari mana? Dari data dulu. Dari data. Contohnya apa? Tadi. Angka. Misalnya nih. Kita akan meneliti tentang ya hubungan kompetensi pegawai dan komitmen pegawai terhadap tugas dengan kinerja. Catat, ditulis. Ya. Misalnya kita akan meneliti tentang hubungan kompetensi dan komitmen
tugas ya pegawai misalnya perusahaan dengan kinerja dengan pegawai ya, sebenarnya bisa ini dicoret supaya di ujung saja kinerja pegawai perusahaan X. Oke, terbaca ya. Kita ingin mencontohkan bagaimana statistik itu menjadi sarana berpikir ini. Oke. Karena perbedaan antara matematika dengan statistika itu, jika matematika berpikir deduktif atau abstrak dari yang abstrak, sedangkan statistika berdasarkan data atau induktif. Coba, kalau kita meneliti ini, hubungan kompetensi dan komitmen tugas dengan kinerja pegawai. Yang dimaksud kompetensi itu pegawai ya, komitmen akan tugas juga pegawai. Maka di situ kita membutuhkan apa? Pak Fatur, kita butuh apa? Pak Fatur? Ya dok, Prof. Butuh apa kita kalau mau melihat tentang ada tidaknya hubungan kompetensi dan komitmen tugas dengan kinerja? Korelasi, dok. Ya, itu tekniknya. Sekarang sebelum tekniknya apa? Kita butuh apa untuk menguji secara korelasional itu? Butuh datanya, dok. Data, oke. Ada berapa data yang dibutuhkan? Bisa 2 bahkan lebih, Prof. Kenapa 2 tahun? Sebutkan aja data apa yang dibutuhkan. Kompetensi. Data tentang kompetensi. Data tentang komitmen tugas. Data tentang kinerja. Kompetensi diukur dengan apa? Kompetensi dengan pengetahuan. Seperti uji kompetensi. Ya, ada tes kompetensi. Komitmen dengan apa? Dengan integritas misalnya. Kinerja juga dengan angket misalnya. Ya. Nah, maka data yang kita butuhkan 3 variabel itu perlu alat, perlu instrumen. Pakai apa tadi? Tes dan angket. Oke. Lalu tes diberikan kepada pegawai perusahaan angket tentang komitmen tugas dan kinerja juga dibagikan. Maka datanya berbentuk apa itu? Skor ya. Skor. Ya, skor. Kalau penelitian kuantitatif mesti dengan skor. Oke. Skor tentang kompetensi pegawai 1 sampai 30 orang sebenarnya. A, B, C, D sampai 30 orang. Dijaring data kompetensi melalui tes, dijaring data komitmen tugas melalui angket, demikian juga dengan kinerja. Nah, lalu setelah ada masing-masing diolah kan, berapa skor kompetensi si pegawai A, berapa skor komitmen tugas pegawai A, dan berapa skor kinerja si A itu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa di sini perlu PISO analisis. Apa PISO analisisnya? PISO analisisnya apa itu? Analisis statistik. Bukan matematik di sini. Tapi bagaimana teori statistik yang menguji tentang kompetensi, tentang hipotesis. Ya. Kira-kira hipotesisnya apa dulu? Pak Fatur, hipotesisnya apa kira-kira? Hipotesisnya terdapat hubungan kompetensi dan komitmen tugas dengan kinerja. Oke ya? Nah, kita uji. Menguji tentang adanya hubungan tadi pakai apa? Teknik korelasi. Korelasional. Oke? Teknik korelasional. Oke? Ya? Nah, berarti data tadi sudah terkumpul,
dari 30 orang, setiap orang sebutlah misalnya si A data kompetensinya 50, komit tugasnya 40, kinerjanya 50. Setiap orang itu muncul ada variabel X1, X2 dan Y kan? X1, X2-nya apa? Variabel bebasnya apa? Hubungan kompetensi. Kalau hubungan itu jangan disebut. Hubungan itu bukan variabel. Ya, hubungan itu kan jenis penelitian, oke? Hubungan, pengaruh. Tapi kalau ditanya apa kompetensi itu adalah apa itu variabelnya? Variabel bebas pertama adalah kompetensi pegawai. Variabel bebas kedua komitmen pegawai. Variabel terikatnya apa? Pegawai. Variabel terikatnya apa? Kinerja pegawai perusahaan. Oke. Karena ini korelasional, maka tabel yang diminta itu adalah skor tentang X1, X2, dan Y. Kan itu ya. X1 yaitu kompetensi, X2 komitmen tugas, dan Y-nya kinerja pegawai. Itu ya, tinggal lihat apa teknik analisis statistik teknik korelasional itu. Ya. Umumnya kan R, X, Y sama dengan kan sigma X ditambah dan seterusnya, saya lupa itu. Tinggal memasukkan, dibantu dengan tabel. Nah, kembali kepada statistik sebagai sarana berpikir ilmiah itu, apa yang di sini? Menguji secara empiris. Melakukan pengujian dalam bidang keilmuan sehingga banyak masalah dan penyakit dapat diselesaikan secara faktual. Jadi statistik itu secara definisi adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengoleksi, mengorganisasi, menginterpretasi data, ya, menyimpulkan data. Nah, dalam kaitan dengan penelitian ilmiah, maka statistik itu adalah untuk menguji hipotesis. Tadi benar tidak ada hubungan kompetensi dengan kinerja. Apakah ada hubungan? Maksudnya terdapat hubungan komitmen tugas dengan kinerja. Dan kompetensi dan komitmen tugas secara bersama-sama memiliki hubungan dengan kinerja. Nah, itu semua untuk pengujiannya membutuhkan teori statistik. Jadi statistik sebagai sarana berpikir ilmiah adalah, statistik itu apa fungsinya? Nah, untuk melakukan pengujian. Pengujian apa? Hipotesis. Ya. Pengujian merupakan suatu proses yang diarahkan untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual tadi. Data dari setiap individu pegawai tentang kompetensi, komitmen tugas, dan kinerja itu namanya yang disebut tadi, yaitu data dari kasus yang bersifat individual. Yang dimaksud adalah ya, para pegawai itu. Lalu penarikan simpulannya berdasarkan logika produk induktif. Kenapa induktif? Karena menarik simpulannya dari data. Data empiris, yaitu berisi hasil tes kompetensi, hasil jawaban dari angket tentang apa tadi? Komitmen tugas maupun kinerja. Nah, itu yang dimaksud. Jadi pengujian statistik mampu memberikan secara kuantitatif tingkat kesulitan dari simpulan yang ditarik tersebut pada pegawai berdasarkan pada ajas yang sangat sederhana, yakni semakin besar contoh yang diambil makin tinggi pula tingkat kesimpulan. Sebaliknya, makin sedikit contoh diambil maka makin rendah pula tingkat ketelitiannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam penelitian kuantitatif ya, sampelnya, sumber datanya itu minimal 30. Kalau 10 tidak bias ya. Karakteristik ini memungkinkan untuk dapat memilih dengan sama tingkat keterlibatan ketelitian yang dibutuhkan sesuai dengan hakikat permasalahan yang ada. Statistika memberikan kesempatan untuk mengetahui apakah suatu hubungan kesulitan antara dua faktor atau lebih bersifat kebetulan atau memang benar-benar terkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris.
Ya, oke. Nah, kembali kepada ini, ketika misalnya hasil pengujian dengan menggunakan statistik korelasional, bahwa R, simbol dari korelasi itu R hitung, yaitu dari data empiris, lebih besar dari R target, berarti ada hubungan. Ada hubungan kompetensi dengan kinerja. Saya mau tanya, itu kan kesimpulannya, terdapat hubungan kompetensi dengan kinerja. Terdapat hubungan komitmen tugas pegawai dengan kinerja pegawai perusahaan. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan itu? Pak Asep atau Ibu Siti nih baru muncul. Bu Siti, mana Bu Siti? Tidak ada berarti ya. Yang berikutnya, siapa nih? Nah, Pak Saifullah. Pak Saifullah ada tidak? Tutiana. Usi Susela. Siapa? Saifullah ada, Pak? Ya, coba saya mau tanya. Kalau hasil pengujian statistik dengan teknik korelasional berdasarkan judul tesis tadi tentang hubungan kompetensi dengan kinerja dan hubungan komitmen tugas dengan kinerja, ternyata ada hubungan komitmen terhadap tugas dengan kinerja pegawai, ada hubungan kompetensi pegawai dengan kinerja pegawai. Itu maksudnya apa? Ini kan peran statistik menguji hipotesis kan? Hipotesisnya diterima, yaitu ada hubungan X1 dengan Y atau kompetensi dengan kinerja. Demikian juga X2 dengan Y ada hubungan. Lalu yang ketiga juga ada hubungan secara bersama-sama antara X1 dan X2, antara kompetensi dengan komitmen terhadap tugas, ada hubungannya dengan kinerja. Itu maksudnya apa? Kalau ada hubungan itu, silakan. Tiap variabel ada hubungannya, Pak ya? Ya, semua variabel ada hubungan, baik yang parsial maupun yang bersama-sama. Maksudnya apa itu? Kalau ada hubungan itu apa maksudnya? Berarti penelitiannya sah, Pak? Atau ada korelasi, Pak? Ya. Oh ya, korelasi. Ada korelasi. Pertanyaan saya, apa yang itu ada korelasi itu? Nah, apa jika disebut ada korelasi itu, ada hubungan? Ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya, Pak? Iya, komitmen itu mempunyai hubungan dengan kinerja. Maksudnya apa, Pak Saifullah? Atau yang lain mau menjawab, silakan. Apa kalau dinyatakan hasil pengujian hipotesis dengan statistik tadi terdapat hubungan? Apa maksudnya? Ya? Nah, siapa yang bisa jawab? Pak Anu, siapa? Usi Susela mana? Ini kalau hadir, Pak. Ya, coba apa maksudnya? Kedengaran suara saya. Mohon izin, Pak, tadi ulangin. Saya tidak memperhatikan. Maaf, Pak, lagi sambil kerja. Apa yang dimaksud ya dengan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan statistika? Tadi kan kita bicara bahwa statistik itu sebagai sarana berpikir ilmiah, digunakan untuk membuat simpulan, mengolah data dan menyimpulkan, atau menguji hipotesis. Ya, hipotesisnya diterima,
Artinya bahwa kompetensi pegawai memiliki hubungan dengan kinerja. Demikian juga komitmen terhadap tugas seorang pegawai memiliki hubungan dengan kinerja. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Ya. Maksudnya jika kompetensi pegawai itu tinggi, maka kinerja akan diikuti dengan kinerja pegawai yang tinggi. Ya, sebaliknya jika kompetensi pegawai rendah, maka diikuti dengan kinerja yang rendah. Oke. Yang kedua, tadi kan komitmen terhadap tugas. Apabila komitmen tugas dari setiap pegawai itu tinggi, maka diikuti dengan kinerja pegawai yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika komitmen pegawai terhadap tugasnya rendah, maka kinerjanya akan rendah. Itu yang dimaksud, ada hubungan itu. Jangan jawab ada hubungan, Pak, atau tidak ada hubungan. Apa maksudnya? Nah, maksudnya tadi, paham ya? Prof, izin. Berarti untuk kesimpulannya bisa dikatakan mungkin jika nanti ditemukan, maka pada salah satu variabel yang X nanti akan terjadi perubahan juga pada variabel yang lainnya yang Y gitu. Begitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau tadi kompetensi seorang pegawai itu tinggi, ya kategorinya tinggi, maka kinerjanya akan tinggi. Ya sebaliknya kalau kompetensinya rendah, ya rendah. Demikian juga komitmen tugas itu kan tinggi rendah. Komitmen itu kan merasa keterikatan, loyalitas terhadap pekerjaan, ya tinggi, ya kinerja pegawai dia akan tinggi. Ya, itu yang dimaksud dengan penjelasan tadi untuk menunjukkan bahwa statistika itu sangat dibutuhkan ya, sebagai sarana berpikir ilmiah, sarana ilmu pengetahuan di dalam menguji suatu hipotesis, kemudian menarik sebuah simpulan. Jadi kesimpulannya, bahasa, logika, matematika, statistika itu sebenarnya berbeda, tetapi ada perbedaan-perbedaan. Kalau bahasa itu sarana berkomunikasi dengan menggunakan kalimat atau simbol-simbol tertentu bunyi, ya, dan biasanya itu panjang-panjang kalimatnya kan. Tapi kalau matematika itu dengan simbol-simbol yang ringkas dan eksak. Logika itu cara menarik kesimpulan. Dan statistika itu adalah sebuah sarana alat untuk menguji hipotesis. Mulai mengumpulkan data, ya, mengorganisasi data dan menganalisis itu menguji hipotesis. Sehingga menghasilkan suatu simpulan dari sebuah penelitian. Dan simpulan itu bisa dianggap sebagai teori. Ya. Simpulan itu bisa dianggap sebagai teori atau tesis pendapat. Ya. Nah itulah sekalian tentang sarana berpikir ilmiah itu. Ada berapa tadi? Ada beberapa? Ada berapa? 4. 1. Bahasa. Yang kedua logika dan statistika. Bahasa itu apa? Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang untuk suatu arti tertentu. Ya. Bahasa itu berisi tentang lambang bunyi yang dinyatakan dalam suatu kalimat, pernyataan secara tertulis maupun secara lisan. Untuk apa fungsinya? Untuk mengomunikasikan. Contoh, nanti mahasiswa ya membuat tesis itu kan berisi tulisan, betul? Ya. Tulisan, pernyataan, itu adalah bahasa. Di dalam tesis juga ada simbol-simbol matematika.
ada statistika, misalnya tabel ya, tabel data ya, itu statistika hadir ya, di samping matematika. Jadi semua merupakan sarana ilmu pengetahuan. Bahasa memang punya kelemahan tadi, terlalu berbelit-belit dan multitafsir ya, biasa ada kelemahan. Tapi kalau matematika, logika apa, statistika kan ringkas. Menulis kata rata atau simpangan baku kan dengan simbol tertentu, bukan dengan kalimat ya. Baik menyatakan lebih besar lebih kecil juga cukup dengan simbol tertentu ya. Baiklah, demikian perkuliahan hari ini tentang sarana berpikir ya, sebagai pertemuan yang keempat. Mohon dibaca ya, baca, dipelajari, dan saya akan tanya itu untuk mata kuliah yang lalu itu akan saya tanya. Kalau bisa menjawab itu berarti membaca, membaca pengetahuan lama untuk mengaitkan dengan pengetahuan baru. Ya, selamat mengikuti kuliah selanjutnya dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Wah, one day kita harus tatap muka. Ya, satu hari saya tatap muka, bukan tatap layar saja gitu. Ya. Siap, Prof. Lain ya, tentu dengan hari yang tidak mengganggu semuanya. Gitu ya. Baik, Prof. Punya 2 hari itu memang sudah sangat padat. Jumat, Sabtu itu penuh. Maka yang jam kedua pun ya bentrok ya waktunya, yang siang nanti hanya Pak John yang mengisi. Terima kasih, saya ini akan kirim. Siapa ketua kelasnya? Saifullah, Pak. Pak, tolong, sudah ada belum di saya itu? Saifullah. Coba kirim WA ke saya. Saifullah. Ya, Pak Saifullah kirim ke saya ya. Saya 0813 107 603 7. Sudah kirim Pak Saifullah. Iya Pak, siap. Gimana Pak? Sudah dikirim 0813 107 603 78. Sudah. Nanti akan saya kirim materi ini. Baik ya, saya akan leave karena harus mengirim Udah ini udah.